ke dua prototipe yang sudah tahap kedua, yaitu Proven yang kemarin juga sudah kita memasukkan dari mulai pengamanan fasilitas kesehatan BPK ya, untuk masukan standar yang harus dipersyaratkan untuk menjadi sebuah perangkat fasilitas kesehatan. Nanti urutannya mungkin pertama adalah sambutan dari Ibu Rektor, Ibu Profesor Dr. Masriandi ya, terkait dengan pemahaman UOPN ini. Ya, kemudian nanti saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait bagaimana kita berjalannya perkembangan UOPN. Kemudian nanti Pak Johannes juga akan menjelaskan secara teknis pengembangan dari UOPN tersebut. Jadi kita terus baik, mungkin pertama kami persilakan kepada Ibu Rektor untuk memberikan sambutannya terkait dengan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara sekalian yang tergabung dalam meeting room pada siang ini. Saya tidak dapat menyebutkan satu-satu, akan tetapi pada kesempatan ini pertama-tama tentunya puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang atas perkenannya lah kita dapat berkumpul di tempat ini, di tempat meeting room ini untuk melakukan press conference terhadap produk hasil penelitian dari Universitas Gunadarma. Pada kesempatan ini secara khusus saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada semua yang terlibat yang akhirnya kita sampai pada kesempatan yang baik ini. Program ini adalah merupakan salah satu program penelitian dan sekaligus juga pengabdian masyarakat karena kita tahu Universitas Gunadarma saat ini sedang giat-giatnya juga terlibat dalam berbagai kegiatan yang kalau dapat membantu meringankan ataupun mengatasi bencana ataupun pandemi yang sedang kita hadapi bersama. Pada kesempatan ini selain Robopen Gunadarma yang saya dilaporkan menerima laporan bahwa dia itu portable, kemudian PKD-nya 80%, kemudian bahan organik, kemudian knockdown, low cost, kemudian remote monitoring, dan itu lagi adalah bisa di-adjust, automatically adjust ya terhadap kondisi pasien. Nah ini merupakan mungkin kelebihan ataupun advantages istilahnya kelebihan terhadap yang lain karena di sini dipakai IoT dan juga hal-hal yang lebih mempermudah. Nah selain juga Robopen, Universitas Gunadarma juga melalui Fakultas Farmasi telah memproduksi hand sanitizer dan juga cairan untuk desinfektan. Jadi hal ini dilakukan untuk mendesinfeksikan kampus-kampus, tapi juga kampus sekarang ditutup. Jadi kalau ada kegiatan, terpaksanya ada kegiatan, maka dilakukan protokol untuk desinfektan dan juga pemakaian masker dan juga tentu saja tes suhu. Kemudian juga Gunadarma banyak melakukan beberapa kegiatan yang sifatnya sumbangan, katakan sumbangan ke berbagai kegiatan yang ada, mungkin lebih dari 10 kegiatan, termasuk juga pengadaan APD bagi rumah sakit Pasar Minggu yang menjadi rujukan yang baru. Ini kami juga membantu pengadaan APD-nya dan juga ada rumah sakit di Jember. Belum lagi banyak sekali kegiatan. Jadi kalau kemarin waktu saya webinar, kok nggak ada kegiatan apa-apa? Ada, banyak sekali, dan itu dilakukan juga bukan dilakukan di Gunadarma dikumpulkan orang kemudian diserahkan langsung, bukan demikian, tapi kita justru menyerahkannya adalah dari berbagai tangan, tidak langsung dilakukan di Gunadarma. Nah, tapi ke depan tentu saja Gunadarma selalu terbuka untuk berbagai kegiatan yang sifatnya membantu kita semua.
Pada kesempatan ini saya terima kasih dan selanjutnya kami persilahkan untuk melakukan penjelasan mengenai RoboVan ini. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya juga kemarin sudah mendapat laporan bahwa RoboVan ini sudah dikonsultasikan kepada BPAK ya, yang untuk ALKES itu alat kesehatan yang pengawas alat kesehatan. Saya kira mendapat masukan bahwa kita memang sudah ada channel untuk ke situ. Artinya maksudnya RoboVan ini memang sudah ada yang disarankan, itu sudah ada, tinggal menggabungkan saja. Saya kira suatu hal yang bagus sekali karena untuk alat-alat kesehatan memang ada prosedur khusus yang harus dipenuhi. Baik, sekali lagi terima kasih, selamat, dan silahkan melakukan penjelasan kepada rekan-rekan dari pers. Terima kasih yang selama ini telah membantu menyiarkan apa yang telah dilakukan Gunadarma, dan saya yakin bersama-sama kita dapat menghadapi semua kesulitan yang ada. Salam sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan penjelasan dari Ibu Rektor bahwasanya bagaimana Universitas Gunadarma ya mencoba untuk membantu, dalam hal ini adalah pemerintah ya, untuk melakukan penanggulangan ya terhadap dampak terpaparnya ya COVID ya. Jadi COVID-19 ini yang saat ini adalah istilahnya menyebar gitu. Nah, jadi artinya di sini gimana upaya Universitas Gunadarma dalam hal membantu, tadi sudah dijelaskan kita mengembangkan beberapa aspek ya, seperti misalkan perangkat tadi ya, sanitizer. Jadi awalnya kami dulu menyiapkan sanitizer, kemudian pembersih tangan dan sebagainya dari program dari Fakultas Farmasi dan juga Fakultas Kesehatan ya, Farmasi dan Kesehatan. Kemudian berikutnya ide yang kebutuhan tentang perangkat, terutama kamera buat menangkap panas gitu ya, mengidentifikasi. Ya, kemudian juga di sini bisa dilihat juga ada kita mengembangkan prototipe ventilator. Ya, jadi ventilator ini kita kembangkan ya sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat ya, karena kan jenis-jenis tingkatan penyakitnya terserang COVID juga berbeda, ada yang menjadi ODP, ada PDP, dan juga ada yang sudah masuk ke ICU. Nah begitu, jadi kita gimana nih bisa berkontribusi ke situ. Nah kemudian ya ventilator yang ada ini adalah prototipe ya, kita kemarin terakhir tadi sudah dijelaskan 2 versi yang ke-6 ya tahapannya ya, ini sudah ke-6 bolak-balik ya. Ini teknologinya nih menggunakan tadi ada ambu bag ya, mungkin yang Bapak Ibu kenal sipap gitu ya. Kemudian juga ada nanti supply dari mix oksigen, jadi di bawah ini itu adalah untuk mencampurkan oksigen ya, dimana oksigennya itu nanti diatur percampurannya untuk diberikan inspirasi ke dalam nafas manusia ya, pernapasan. Jadi kan orang yang sulit bernapas itu nanti dibantu untuk suplai oksigennya, tapi dikontrol volumenya ya, tidak terlalu besar ya, karena kan ada kapasitas juga ya di dalam paru-paru manusia. Nah kemudian dari model itu nanti ada kontrol-kontrolnya, Bapak Ibu bisa lihat sendiri nanti ya. Di sini ada kontrol sistemnya, dan kontrol sistem ini bisa memberikan report secara internet atau IoT ya, bisa kita melihat dari handphone misalkan ya. Nanti kita kembangkan demikian ya. Kemudian alat itu juga ya seperti ventilator umumnya adalah di set pada saat awal ini pasiennya seperti apa, di set berapa, volumenya berapa, RR-nya berapa dan sebagainya, itu juga sudah bisa di set ya di sini, sehingga nanti volume udara yang akan dikirim ke dalam paru-paru itu nanti berapa besar. Nah setelah ini desain ya, kemarin dapat masukan juga dari BPFK ya, terutama ya kalau alat kesehatan biasanya kan harus ada alarmnya, itu nanti akan kita lengkapi dengan alarm ya, terus kontingensi, kalau ini alarm ada apa kontingensinya ya, semua itu sudah kita perhitungkan
sudah kita pasang sensornya, tinggal alat-alat seperti alarm dan kontingensi itu yang akan kita tambahkan gitu. Jadi setelah dapat masukan itu, ya insya Allah lah Senin ya kita sudah dapat list parameternya ya Pak Yo ya. Senin sudah dapat list parameternya. Nah kemudian dari list parameter itu akan kita lengkapi. Senin kita uji lagi di BPSK. Ya sangat ketat sekali di BPSK itu. Ya satu persatu dilihat di checklist ada berapa kali kemarin ada 30 atau 40 list yang sangat banyak sekali. Ya. Nah insya Allah dan ini kita akan kembangkan prototipe lagi. Jadi sari ukurannya akan kita kecilkan, scale down ya dengan perangkat-perangkat yang lebih kecil lagi. Ya, jadi yang namanya melakukan pengembangan itu ya riset itu adalah ya itu tadi ya masukkan, lihat, create lagi baru prototipe berikutnya prototipe yang sudah dikembangkan ini nggak dibongkar, tapi kita bikin yang baru lagi gitu. Ya, jadilah makanya riset itu cukup lumayan ya biayanya. Jadi ya ini tadi ya kita butuh semangat ya untuk mengembangkan ini apalagi dengan COVID-nya. Dan di selain ventilator juga itu akan sudah dikembangkan ya mungkin buat melengkapi alat perlindungan diri APD. Itu ada yang biasa buat menyelam ya googling, itu dimodifikasi menjadi alat bantu pernafasan untuk para dokter yang melakukan melakukan pemeriksaan. Jadi nanti di udaranya itu disuplai juga oleh oksigen yang diambil dari lingkungan, tentu saja sudah difilter ya. Jadi sudah difilter itu masuk dan disesuaikan dengan kebutuhan nafas si dokter tadi ya, ada kontrolnya juga. Jadi di situ adalah maskernya ya, masker tertutup itu kayak alat googling itu. Nah itu juga nanti akan dikembangkan untuk membantu dokter supaya dia nafasnya enakan. Kalau pakai masker begini kan nafas juga suka agak susah gitu ya. Apalagi itu kan yang ininya filternya tinggi, derajat untuk menyaringnya ya sesuai dengan standar. Nah jadi ini udah dia bisa bernapas, nanti di depannya juga dikasih sound system, speaker dan sebagainya supaya untuk bisa berkomunikasi ya. Jadi itu prototipenya juga. Kemudian juga ini yang kuning ada tripodnya juga, itu adalah kamera thermal ya, ini juga sama ya. Jadi thermal ini juga bisa mengidentifikasi nanti suhu tubuh manusia. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi nanti secara teknis Bapak Insinyur Yohanes ini Kurnia ya juga sebagai salah satu dari staf pengajar robotika di Universitas Gunadarma. Nah, beliau di sini juga artinya menginventasikan ya, dan mendapatkan beberapa temuan-temuan dan sebagainya gitu ya, bekerja sama dengan kami juga Universitas Gunadarma. Nah ini mencoba untuk bagaimana kita mengembangkan teknologi-teknologi yang bisa diimplementasikan, bisa diterapkan pada kebutuhan-kebutuhan untuk membantu atau meringankan beban pemerintah dalam mengatasi ini. Ya insya Allah lah alat-alat ini nanti akan diujikan, kemudian kita produksi, yang mudah-mudahan juga Kementerian Kesehatan ya nanti bisa untuk produksi-produksi berikutnya ya, untuk memenuhi kebutuhan yang ada di fasilitas-fasilitas kesehatan ya, baik di rumah sakit maupun di tempat-tempat yang memang sudah ditunjuk sebagai tempat untuk melakukan perawatan-perawatan sebagai dampak dari COVID-19 ini. Jadi kira-kira seperti itu. Nah mungkin nanti selanjutnya Bapak Jo akan menjelaskan